Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalaka. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. Walaupun kelihatannya satu kalimat, padahal alam terdiri dari dua suku kata a dan lam. A hamzah istifham, lam harfu jazmin. A adalah hamzah istifham, hamzah untuk pertanyaan, lam harfu jazmin, haraf jazm. Oleh karenanya taro asalnya menjadi taro, dibaca pendek karena kedudukannya sebagai majzum yang dijazmkan oleh lam. Padahal sebelum ada lam, taro fi'il mudhari dari ro'a, ya taro. Tetapi karena sebelumnya ada lam, tadinya dibaca panjang menjadi dibaca pendek, alam taro. Mim bertemu huruf ta, izhar syafawi, dibaca jelas, alam taro. An-nallaha. Ada 3 hukum tajwid. Yang pertama nun musyaddad, guna asliyah. Kemudian yang kedua hukum tafkhim lafzul jalalah. Lafzul jalalah adalah lafaz yang menunjukkan keagungan. Allah, lafaz Allah
adalah lafzul jalal. Hukum lafzul jalalah tafkhim dibaca tebal, an-Allah, kemudian dibaca panjang pada huruf lam mad tabi'i, an-Allah. Berikutnya anzala, nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa, maka bacaan nun tidak jelas tetapi dibaca samar, anzala, ada dengung. Fi'il madhi artinya menurunkan. Alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan, annallaha, sesungguhnya Allah, anzala, dia telah menurunkan, min as-sama, minas samai, dari langit, ma'an, anzala fi'il dan fa'il, ma'an sebagai maf'ulnya. Apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan, sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, ma'an, air, minas sama, dari langit, yakni hujan. Fasalakahu, kemudian dia mengaturnya air tersebut, ya Nabi, menjadi beberapa tempat, fil ardi, di bumi. Fasalakahu ya Nabi, walaupun di sana ada ya, kalimat ya Nabi bukan fi'il, bukan isim, ya Nabi. Jadi seperti fi'il mudhari, bukan ya, walaupun ada ya Nabi bukan fi'il. Ya Nabi menjadi maf'ul. Fasalakahu ya Nabi, kemudian diaturnya ayat tersebut, ya Nabi, menjadi tempat-tempat sumber, tempat-tempat yang menjadi sumber air, fil ardi, di bumi. Summa, huruf ataf, summa gunnah, yukhriju, akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kemudian dia mengeluarkan, bihi, dengan sebab air, zar'an, tanaman, zar'an, idgham bigunnah. Summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh, kemudian dia mengeluarkan tanaman dengan sebab air, mukhtalifan alwanuh, yang berbeda-beda warnanya. Summa yahiju, kemudian mengering, kemudian kering. Fatarahu, lalu kamu melihatnya, musfarron, menguning, bukan teh kuning, musfarron, menguning, musfarron ifa. Summa, kemudian yaj'aluhu, kemudian dia menjadikannya, tanaman tersebut, hutoma, hancur. Itu tak upamanya orang diperhatikan tanaman tadi segar, akhirnya kering, hancur, hutoma, hancur, rontok. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian, la dzikra, benar-benar ada pelajaran, liulil albab, bagi orang yang berfikir. Yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini adalah perumpamaan kehidupan manusia. Tadinya tina bayi itu segar oleh bayi, aduh kulitnya lemas. Sehingga
mengambil waktu bertambahnya usia roba. Terus ketinggalan ketika dia remaja dewasa, komunitas yang terikat-ikat macam ini. Itu. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardh fil ardi thumma yukhrij bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Maka yang akan kita kaji untuk menafsirkan ayat tadi adalah kitab Jalalain, surah Az-Zumar ayat 21. Wallahu a'lam. Alam taro, apakah engkau tidak memperhatikan? Ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui? Lam harfu jazmin. Taro asalnya sebelum ada lam taro. Karena sebagai majzum maka yang memanjangkan huruf ro tidak disebutkan, dibuang. Pada asalnya taro. Kemudian ditafsirkan taro dengan ta'lamu. Tafsirnya juga dibaca ta'lam. Alam taro, alam ta'lam, apakah engkau tidak memperhatikan atau apakah engkau tidak mengetahui? Annallaha, sesungguhnya Allah, anzala, dia menurunkan minas sama'i ma'an, air dari langit. Fasalakahu, kemudian dia mengaturnya air tersebut yanabi'a, menjadi tempat-tempat. Adkhalahu amkinatan, Allah memasukkannya air itu ke tempat-tempat. Amkinatan nab'in, ke tempat-tempat penampungan. Tempat-tempat yang menjadi sumber
fil ardi di bumi. Summa yukhriju, kemudian dia mengeluarkan bihi dengan sebab air itu zar'an, tanaman. Mukhtalifan alwanuhu, yang berbeda-beda warnanya. Summa yahiju, kemudian kering. Yaibisu, mengering. Patarohu, lalu engkau melihatnya. Ba'dal khodrati, setelah hijau. Masalan musfarron, setelah hijau. Masalan musfarron, jadi menguning. Summa yaj'aluhu, kemudian dia menjadikannya, tanaman tersebut, hutoma, hancur. Futatan, rontok. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian, la dzikra, benar-benar ada pelajaran. Tazkiron, terdapat peringatan. Liulil albab, bagi orang yang berfikir, bagi orang yang berakal. Yatazakkaruna bihi, mereka mengambil pelajaran dengannya. Lidilalatihi ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan akan keesaan Allah. Ala wahdaniyatillah, akan keesaan Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaannya. Afaman syarahallah, apakah orang yang telah dibukakan oleh Allah sadrahu, hatinya, lil Islam, untuk menerima Islam, fahtada, lalu dia mendapat petunjuk, fahuwa ala nurim min rabbih, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabbnya. Kaman tubi'a ala qalbihi dalla ala hadza, apakah sama dengan orang yang dikunci hatinya. Dalla ala hadza, yang menunjukkan akan hal ini adalah fawailun, maka celaka besar. Kalimatu azabin, kepastian azab yang besar. Lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang hatinya membatu, mengeras. Celaka besar artinya kepastian azab, kepastian atau ketetapan azab yang besar. Lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang hati mereka membatu. Qasiyah, keras, berarti membatu. Min dzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Ingat nanti kana sekitar duit lah. Tiud we jeung tiud. Kan ukur kana teureuyeuan we. Ingat ka Allah. Kana eusi beuteung. Maka dikecam oleh Allah, maka celaka besar. Kalimatu azabin, ketetapan siksa yang besar. Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, bagi orang-orang yang hati mereka mengeras, keras, min dzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Yakni an qabulil Quran, untuk menerima Al-Quran. Jauh ini Quran. Nu aya dina pikiran teh bansos we, bansos. Iraha bansos. Oh, karena Quran. An qabulil Quran, yakni untuk menerima Quran sebagai imam, Al-Quran sebagai pedoman hidup.
Padahal Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat qadim, yang di dalamnya kebenaran mutlak. Sama sekali di dalam Al-Quran tidak ada kebatilan. Oleh karena itu orang yang berbicara dengan dasar Al-Quran pasti benar. Sebagai orang yang kapasitasnya sebagai pemutus hukum, maka ketika memutuskan hukum pasti adil. Kalau Al-Quran yang menjadi rujukannya pasti adil. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Bayinin, jelas sesatnya. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Bayinin, yang nyata sesatnya. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslihi wa akhrijna min baitihim salimin wa ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan anna Allah, sungguhnya Allah, kitab Sepatut Tafasir. Setelah kita mengkaji beberapa ayat, dua ayat tafsir, dua ayat tadi surah Az-Zumar 21 22. Mari kita lanjutkan mengkaji dua ayat tadi dengan merujuk kepada kitab Safwatut Tafasir. Halamannya sami teu, halaman 74. Ya, benten pabrikna. Alam taro, apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak mengetahui annallaha, sungguhnya Allah, anzala, dia menurunkan minas sama'i ma'an, air dari langit. Ma'un cair, gitu. Ma' cair. Maksudnya hujan. Alam tara annallaha anzal minas sama'i ma', apakah engkau tidak memperhatikan sungguhnya Allah, dia telah menurunkan air dari langit. Yakni alam tara ayyuhal insanul aqilu, apakah engkau tidak memperhatikan wahai manusia yang berakal? Kan hari itu berakal mah ieu malah mun rumasa jajam. Kan hari kurang sasenti mah temerhatikeun oge. Yang diseru adalah orang yang merasa akalnya sehat. Alam taro ayyuhal insanul aqilu, apakah engkau tidak memperhatikan wahai manusia yang berakal, annallaha, sungguhnya Allah, biqudratihi, dengan kekuasaannya, anzalal matoro, dia menurunkan mator teh naon? Hujan. Minas sahab, dari awan. Fasalakahu ya nabi al-fil ard, kemudian dia mengaturnya di tempat-tempat yang ada di bumi. Ay adkhalahu masalika wa uyunan, yakni Allah memasukkannya air tersebut ke beberapa tempat dan mata-mata air, uyun, mata-mata air, fil ardi, di bumi, wa ajrohu, dan dia mengalirkannya air tersebut, fiha, di bumi, dialirkan ke ditu ka dieu. Qalal mufassirun, para ulama tafsir mengatakan, wa hadza dalilun, ini adalah
dalil bukti ala anna ma al uyuni wa hadza dalilun, ini adalah bukti. Ala hadza mubtada dalilun khobar, wa hadza ini dalilun bukti. Ala anna ma'ul uyun, anna ma'al uyuni sesungguhnya mata air, minal mator dari hujan. Mata air itu adalah dari hujan, bukan ujung-ujung keluar tina tanah. Ada mata air itu karena ada hujan. Kan tadinya ayat fasalakahu diatur ku Allah di tempat-tempat yang ada di bumi. Ilmu ya teh kanggo urang. Wa hadza dalilun, ini adalah bukti ala annama al uyuni sesungguhnya mata air, minal mator dari hujan, tahbisuhul ardu yang ditahan oleh bumi. Summa yan bagu syai'an fa syai'an, kemudian keluar sedikit demi sedikit, sasai'an sedikit demi sedikit. Tadi atur teh kapan? Jadi insyaallah. Qala Ibnu Abbas berkata, laisa fil ardi ma'un, sesungguhnya di bumi itu tidak ada air. Laisa fil ardi ma'un, geuning cenah waktu banjir di zaman Nabi Nuh kaluarna tina jero taneuh tina hanapeun pameuleman roti. Kapan tina hujan anu satu acana anu diteuneun eta dina bumi. Allah menghendaki banjir, maka keluar air yang diatur oleh Allah di tempat-tempat yang ada. Kemudian turun hujan lagi besar, ya ada henti-hentinya. Maka terjadilah banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Kata Ibnu Abbas, laisa fil ardi ma'un, di bumi tidak ada air, illa nazala minas sama, kecuali turun dari langit. Aya sote cai di bumi karena eta cai turun di mana? Di langit. Jadi sumber air mah di mana? Di langit. Walakin tapi urukul ardi tugoyiruhu, tetapi uruk akar gitu. Urukul ardi akar-akar tanah, akar-akar di tanah, yugoyiruhu merubahnya. Tugoyiruhu, goyaro, yugoyiru, mengubahnya. Summa, kemudian yukhriju bihi, kemudian Allah mengeluarkan bihi dengan air itu. Ayat ini adalah, di dalam ayat ini ada tawassul. Arti tawassul itu adalah perantaraan. Allah sendiri membuat perantaraan. Walaupun tanpa hujan juga bisa Allah menumbuhkan tanaman. Ini adalah pelajaran. Kita diajarkan adanya hukum sebab akibat. Agar kita mau berusaha, hayang beunghar kudu usaha, hayang pinter kudu belajar. Hayang tetap awet anom kedah dirawat. Hayang sehat kedah olahraga. Olah badan, olahraga.
namun hayang lineuk hate hayang lembut kedah riyadhah ruhiyah, sering melakukan pelatihan kejiwaan, zikir ke Allah, tafakur itu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat disebut dengan hukum kausalitas. Summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu. Kemudian dia, yakni Allah, mengeluarkan dengan sebab air itu zar'an, tanaman, mukhtalifan alwanu, yang berbeda-beda warnanya. Yakni summa yukhriju bihadzal ma'in nazili. Kemudian dia mengeluarkan dengan air yang turun minas sama'i, dari langit, wan nabi'i, dan sumber-sumber minal ardi, dari bumi, anwa'a, maf'ul dari yukhriju, anwa az-zuru, bermacam-macam tanaman, al-mukhtalifatal ashkala, yang berbeda-beda bentuknya, wal alwana, dan berbeda-beda warnanya, min ahmarin wa abyadin wa asfarin, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, wal mukhtalifatal asnafa, dan berbeda-beda jenisnya, min qomhin wa aruzin wa adasin, ada gandum, ada beras, ada kedelai. Kedelai. Iya, adas kedelai atau kacang-kacangan. Sarupaning kakacangan. Adas. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Qala al-Baydawi. Al-Baydawi berkata, mukhtalifan alwanu, berbeda-beda warnanya, ay asnafuhu, yakni berbeda jenisnya, min burrin wa sya'irin wa ghairihima. Ada bur, ada syair, ada beras, ada gandum, wa ghairihima, dan selainnya, au kaifiyatihi, atau warnanya, min khodratin wa hamratin wa ghairihima, yaitu ada hijau, ada merah, dan selain warna dan warna lain gitu. Sumaya hiju fatarahu musfarra, kemudian kering, lalu kamu melihat tanaman itu musfarra, kuning. Summa yaibisu, aibasa yaibisu, kemudian menguning, kering, kemudian mengering. Fatarahu, lalu kamu melihatnya ba'da khodratihi, setelah hijaunya tanaman itu, musfarron, menguning. Summa yaj'aluhu hutama, kemudian Allah menjadikannya hancur, menjadikan tanaman itu hancur. Yusbihu futatan wa hashiman mutakassiro, kemudian Allah menjadikannya rontok gitu. Hashiman, hancur, mutakassiro, berantakan, berserakan. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la dzikra, benar-benar ada pelajaran, liulil albab, bagi orang yang berakal. Yakni inna fi ma dzukira, sesungguhnya apa yang
pada apa yang telah disebutkan tadi, la inzotan wa ibrotan, ada nasihat dan pelajaran, terdapat nasihat dan pelajaran, wadilalatan, dan menunjukkan ala qudratillah, akan kekuasaan Allah, wa wahdaniyatihi, dan keesaan Allah, lizawil uqulil mustanirati, bagi orang yang berakal terang, yang berakal terang gitu. Wal ayat ini, wal ayatu fiha, ayat yang ada dalam ayat ini, dalam wal ayatu fiha, tanda gitu, yang ada pada ayat ini, tamsilun, merupakan pemisalan, perumpamaan, li hayatil insan, bagi kehidupan manusia, bil hayati dunya, kehidupan manusia, bil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia. Famahma tola umrin, famahma tola umril insan, seberapa panjang umur manusia, fala budda minal intiha, pasti ada akhirnya. Sakumaha wae panjangna umur manusia, ratusan bahkan ribuan tahun, seperti umatnya Nabi Nuh, fala budda minal intiha, pasti berakhir, pasti out. Fala budda minal intiha, matak anu sok buru uga berege sok ingat bakal out. Fala budda minal intiha, maka pasti minal intiha, berakhir, ada akhirnya. Ila an yasira musfarrol laun, pada ilaan yasiro, hingga menjadi layu, muhtatimal aqdo, anggota badannya menjadi loyo, mutakassiron, tak berdaya, kazar'i, seperti tanaman, ba'da nadratihi, setelah hijau menarik, sumatakunu akibatuhul maut, kemudian ada setelahnya maut. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, hakaza dunya, begitulah dunia, takunu khudratun nadiratun hasna'u, begitulah dunia yang keberadaannya dunia hijau, menarik, baik, sumata'udu ajuzan, kemudian menjadi ini takunu khudratun nadirah, dunia yang tadinya hijau, menarik, baik, sumata'udu, kemudian ajuzan, menjadi tua, syauha, tidak menarik, kolot masih ngorana jadi rebutan. Menjadi rebutan disebut nate bentang sabab gelis kawanti-wanti endah kami nanti irung na mansung pipi na kepi betisnya jantung sajakti, angketna bagaikan nok sapotong, eta teh keur ngora.
Papi Siti Juleha kembang kolot. Gelis. Wa kadzalika syabu. Demikian juga pemuda yang udu syaikhan, kembali menjadi tua, haraman yang pikun, kabiran dhaifan, yang renta serta lemah. Wa ba'da zalika kullu, setelah itu semuanya, al mautu, mati. Kematian datang. Fasaidu, maka yang berbahagia, yang mulia, mangkana haluhu ba'dahu ila khair, adalah orang yang keadaannya setelah melalui tahapan-tahapan itu semuanya menuju kepada baik. Di akhirna alus eta nu bagja. Anu goreng teh tadai manu sama kena ku owah gingsi. Eta nu goreng patut teh teu euy teu sadar-sadar. Ajar we dah manu sama aya kesalahan keun ngora teh eta teh rada umum. Cing atuh ari geus kolot mah. Euy atuh. Nah, jadi menuju kepada baik gitu. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah orang yang dibukakan Allah hatinya lil Islam untuk menerima Islam, wasa'a sadrahu, orang yang dilapangkan hatinya lil Islam untuk menerima Islam, wastidoi qalbihi, wasa'a sadrahu lil Islam, wasa'a sadrahu lil Islam. Apakah orang yang dilapangkan hatinya untuk menerima Islam, wastidoi qalbihi, dan diterangi hatinya dengan cahaya Islam, hatta sabata warosaho, sehingga tetap dan mendarah daging gitu. Menetap dan mendarah daging fihi, dalam cahaya Islam. Fahuwa ala nuri mir rabbih, dan dia mendapat cahaya dari Robnya. Yakni fahuwa ala basiratin wa yakinin, dia menerima pandangan yang benar dan keyakinan, min amri dinihi, tentang urusan agamanya, wa ala hudan min rabbihi, dan mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, bitanwiril haqqi, dengan cahaya kebenaran, fi qalbihi, dalam hatinya, wa fil ayati, dalam ayat ini mahzufun, ada yang dibuang, dalla alaihi syakul kalam, yang disiratkan dalam ayat itu, takdiruhu, perkiraannya, kaman huwa, apakah sama orang tersebut, orang yang mana? Orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah, mendapatkan cahaya dari Allah. Apakah sama gitu? Apakah sama orang tersebut huwa a'mal qalba? Apakah sama dengan orang yang dibutakan hatinya? Kaman huwa a'mal qalbi, apakah sama dengan orang yang buta hatinya? Muridun, yang berpaling anil Islam, dari Islam.
Apakah sama? Gitu. Qala At-Tabari mengatakan waturikal jawabu, ditinggalkan jawaban, artinya tidak ada jawaban, jadi mahzuf dalam ayat ini ijtizaan bima'rifati sami'in, karena sudah dianggap cukup dengan diketahuinya oleh orang-orang yang sering mendengar. Wabidilalatin ma ba'dahu, dan dengan yang tersirat sesudahnya. Wa takdiruhu, yang perkiraannya kaman aksallahu, apakah sama orang tersebut dengan yang dikeraskan oleh Allah qalbahu, hatinya, wa akhlahu, dan dikosongkan oleh Allah hatinya, min zikrihi, untuk mengingat Allah, hatta doko, sehingga sempit, anistima'il haqqi, untuk mendengar kebenaran, wattiba'il huda, dan mengikuti petunjuk. Fawailun, maka celaka besar, lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang hati mereka membatu, mengeras, min zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Yakni fawailun, maka celaka, lilladina la talinu qulubuhum, bagi orang-orang yang hatinya tidak melunak, wala takhsha'u an dzikrillah, dan tidak serius untuk mengingat Allah, bidzikrillah, dengan zikrillah, yang dimaksud dengan zikrillah Al-Qur'an. Hatinya tidak melunak, tidak serius dengan peringatan, yaitu dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an teh berlalu kitu we, sakarana liwat we kana cepil teh. Allazi anzalahullah, yang telah diturunkan oleh Allah, tazkiratan li ibadihi, untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Kita harus ingat, Al-Quran itu pedoman, Al-Quran itu pelajaran, Al-Quran itu pengingat bagi hamba-hambanya. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Yakni ulaika alladzina qasat qulubuhum, orang-orang yang keras hati mereka, fi bu'din anil haqqi, berada dalam kondisi jauh dari kebenaran, zahirin yang nyata. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fahuwa 'ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allahumma arhamna bil Qur'an wal lana imam wa Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulqi biha al-hubba wal haibata fi qulubil kafirin wal zalimin wal hasidin wal mufsidin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك واجعلنا لديك من المقربين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. اللهم صل على وشفيني في